Udah? Udah. Oke. Baik nih malam nih Bang Tegar. Bang. Lu apa gua? Ya, duluan. Nah, Bang gimana sih pas mendengar berita Bang Alvin sudah jadi itu mungkin dapatnya infonya dari mana dulu sih Bang? Jadi terkait kematian ataupun meninggalnya saudara kita yaitu advokat hebat Bapak Alvin Lim itu sangat mengagetkan, sangat mengejutkan terutama untuk diri saya karena tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3 kita masih komunikasi, kita masih telepon-teleponan terkait beberapa hal yang memang sedang kita laksanakan atau kita jalankan. Nah, sebetulnya hari ini, yaitu hari Senin tepatnya, tanggal 5, itu saya sama Alvin Lim harus berjumpa jam 12 siang di salah satu apartemen milik Alvin Lim. Jadi dalam pertemuan itu, rencana saya ada Rasman Nasution dan juga akan hadir pada saat hari ini rencananya juga Andar Situmorang, demikian juga dengan Alvin Lim. Kita ada beberapa hal permasalahan hukum, terutama menyangkut Hotman Paris Hutapea. Kita mau diskusi, di mana kita tahu klien saya yaitu Bapak Andar Situmorang telah melaporkan seseorang pengguna di IG yang bernama Hotman Paris itu dari tahun 2019 ya. Nah, rencananya setelah press conference di apartemen itu kita mau bergerak ke Barreskrim. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Kita manusia boleh berencana, tapi Tuhan juga yang mempunyai kehendak. Ya, dengan adanya meninggalnya saudara kita yang namanya Alvin Lim, kami sangat-sangat berduka sekali. Mungkin sosok beliau di mata rekan sejawat, apalagi abang juga ya. Saya dengan almarhum itu sudah berteman baik sekitar 10 tahun yang lalu, di mana selama bertahun-tahun kami berteman, kami sering diskusi hukum, diskusi permasalahan-permasalahan terutama kaitan hukum. Nah, yang kebetulan juga kami berencana membuat satu organisasi yang memang kita sudah ajukan. Namun akhirnya kita nanti tunggu kelanjutannya karena keluarga juga masih berduka. Mungkin setelah selesai daripada duka citanya oleh keluarga, mungkin kami akan bicara lebih lanjut terkait organisasi yang akan kami bentuk dengan almarhum. Di mana almarhum itu punya ide luar biasa, di mana almarhum itu ingin advokat itu menjadi profesi yang terhormat, profesi yang mulia, dan profesi yang betul-betul kuat, terutama di dalam hal penegakan hukum. Karena kenapa? Advokat ini kadang-kadang dibedakan, dianaktirikan daripada aparat hukum yang lainnya. Sementara kita ini equal dengan aparat hukum, baik itu polisi, hakim, dan jaksa. Karena advokat atau pengacara adalah salah satu pilar di antara penegak hukum di Indonesia ini. Banyak yang memuji almarhum, dia berani, lantang, dan mengeluarkan keberanian. Abang melihatnya seperti itu juga, sosok? Kalau saya lihat sosok daripada Alvin Lim, itu orang berani banyak, orang yang asal keluar-keluar banyak, tapi mereka rata-rata tidak ada knowledge, tidak ada dasar hukum. Alvin Lim itu dia berani dan juga dia kuat di dalam argumen hukumnya, sehingga kami yakin bahwa apa yang diterapkan, apa yang diucapkan, apa yang diperjuangkan oleh saudara kita yaitu almarhum Alvin Lim itu adalah betul-betul sebagai sosok seorang advokat yang memang sosok seorang advokat itu kan profesi nobile, profesi yang mulia, profesi yang mandiri, tidak bisa terintervensi, tidak bisa diintimidasi. Nah, sosok Alvin Lim itulah ada di dia. Bang, tapi banyak juga yang kata membuli dia, Bang. Gimana pendapat Abang nih, Bang? Kalau masalah bully itu kan pro dan kontra ya. Itu kan tidak semua orang suka akan diri kita.
termasuk juga daripada almarhum Alvin Lim. Pasti ada orang juga yang kontra. Tapi kalau kita ambil angka 1 sampai 10, saya yakin 8 itu adalah orang yang memang suka Alvin Lim. Karena tadi, selain berani, dia punya argumen hukum yang kuat. Oke, Bang, mungkin ini kan beliau sudah wafat gitu. Mungkin berarti kan secara tidak langsung proyek-proyek yang kerjasama dengan Bang Alvin ini seperti apa nanti ke depannya, Bang? Nah, ini proyek-proyek yang akan kita lanjutkan ke depan, baik itu dengan LG, baik itu dengan organisasi kita, ataupun pekerjaan yang lain, itu masih nanti kita bicara dengan pihak keluarga. Karena secara lisan dan didengar pihak keluarga juga kita sudah ada ditunjuk oleh Alvin Lim untuk kantor operasional. Nah, namun kita sangat sayangkan ternyata kehendak lain. Alvin Lim telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Terakhir komunikasi kapan, Bang? Terakhir komunikasi tanggal 3 Januari 2025. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, tanggal 5 kita mau bertemu, yaitu di apartemennya Alvin Lim. Nah, namun ternyata bicaranya berbeda keadaannya. Dan setelah dari pertemuan di apartemen Alvin Lim, kami akan datang ke Baris. Namun ternyata tanggal 5 ini bukannya kita bertemu, malah ketemunya di depan rumah Heaven ini. Ada mungkin firasat sebelum Alvin Lim berpulang, Abang sendiri merasakan yang aneh atau seperti apa? Kalau firasat juga tanda kutip, saya juga merasa khawatir. Karena pada saat statement antara Novi dengan Alvin Lim, itu saya juga menyatakan, coba tolong agak sedikit diturunkan daripada ininya, argumennya, karena jaga kesehatan. Saya bilang begitu sama almarhum. Ya, itulah salah satunya ciri-cirinya. Belum lagi pada saat pertemuan di rumah Alvin Lim, kira-kira 2-3 minggu itu di rumah Alvin Lim sempat bilang, "Abang, saya percaya Abang, pada saat saya punya permasalahan hukum, Abang bantu Kate, Abang bela Kate, Abang di depan bantu Kate. Makanya tolong titip Kate agar Kate menjadi seorang advokat. Namun gak usah dititip, tapi saya yakin Kate Lim akan seperti papanya, mungkin akan lebih, karena anak seusia Kate mempunyai wawasan, mempunyai keberanian luar biasa. Apalagi dia dalam hal berstatement susunan katanya sangat luar biasa. Saya yakin ada penerus daripada keluarga Alvin Lim, anak perempuannya sendiri. Dan akan mengabulkan permintaan terakhir. Pasti, karena kita sebagai teman, sebagai sahabat, kami akan saling menjaga, terutama bagaimana Kate menjadi seorang advokat yang diharapkan almarhum papanya. Bang, sebelumnya kan cukup intens juga ya, tadi katanya tanggal 1, 2, 3 masih komunikasi sama Bang Alvin. Tapi ada nggak sih ngeluh Bang Alvin, oh saya nggak enak badan atau gimana? Tidak ada sama sekali, karena yang dia cerita tentang prospek pekerjaan aja. Dan dia tidak pernah bicara tentang sakitnya. Itu yang saya senang sama sahabat saya Alvin Lim ini. Ini lihat. Ini saya mulai dari hari tahun baru semua segala macam. Nah, jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita masih WA, kita masih telepon-teleponan, ngucapin Happy New Year dan seterusnya. Namun tanggal 5 ini kita mau ketemu di apartemen miliknya almarhum, bukannya ketemu di apartemen, malah di tempat ini. Terkejut nggak sih Bang ternyata beliau sudah? Sangat-sangat terkejut, karena kenapa? Kita yakin pengobatan yang sedang dilakukan oleh saudara saya ini Alvin Lim mungkin adalah pengobatan yang paling terbaik. Artinya pihak keluarga begitu sangat intens, sangat antusias untuk menjaga kesehatan Alvin Lim. Namun ternyata ya kekuatan itu juga ada batasnya. Akhirnya dia menghadap Bapa di surga. Itu sebagai kaget mendengarnya, pukulan juga bagi kita ya. Bang, ada yang nanya nih Bang, berarti dengan tinggalnya Alvin berarti semua laporan terhadap dia gugur gitu Bang, atau gimana Bang? Atau masih... Kalau di dalam aturan hukum, yaitu adalah kalau memang orang yang sebagai terlapor telah meninggal dunia,
maka laporan yang terhadap almarhum itu dengan gugur dengan sendirinya. Termasuk juga laporan dia ke pihak lain itu akan gugur tanpa perlu dicabut. Bang, sedikit update tadi kan perihal abang ada rencana untuk ke Barreskrim ya bang. Mungkin kan beliau sudah wafat begitu. Mungkin ada masih tetap melanjutkan untuk laporan di Barreskrim bang atau seperti apa? Seperti tadi kita bicara, karena ini masih suasana duka, saya tidak akan bicara tentang kasus dulu terkait rencana program dan segala macam. Mungkin setelah keluarga juga tenang, kami akan diskusi lagi ulang bagaimana rencana kami ke depan terkait apa ide-ide daripada almarhum yang belum sempat dilaksanakan. Terutama juga pembukaan kantor yang di Surabaya. Itu tadi saya ketemu kepala cabangnya, sebenarnya juga hari ini dia harus buka cabang di Surabaya. Namun ternyata berbeda. Tetap ada organisasi tetap berjalan akan ditunda dulu gimana? Bukan ditunda, kami akan bicara dengan pihak keluarga untuk kedepannya bagaimana. Karena ini merupakan amanah orang yang sudah mendahului. Namanya amanah kan nggak bisa kita katakan di awal hari ini, sebelum kita diskusi dengan pihak keluarga. Berarti hari ini banyak agenda yang harus dihadiri. Banyak sekali agenda yang harus kami hadirin, terutama juga selain press conference yang ada di apartemennya beliau, kedua juga kami harus ke Barreskrim, dan yang ketiga harus ke Surabaya terkait pembukaan kantor cabangnya. Namun ternyata malah saya yang di sini untuk ketemu almarhum. Bang melihat tadi di dalam abang bertemu dengan anak dan istri bang Alvin, mungkin bisa diceritakan sedikit bang seperti apa? Istrinya itu sangat terpukul karena istrinya sangat mencintai sosok Alvin Lim. Demikian juga Kate. Kate itu kan anak Alvin Lim satu-satunya. Kate itu begitu dekat dan sangat mengidolakan papanya. Dan papanya itu adalah mentornya si Kate selama hidup daripada Alvin Lim. Dan otomatis tadi saya ketemu Kate, Kate begitu kepukul dan begitu rapuh. Tapi saya kasih tahu si Kate bahwa jangan takut, kami masih ada dan Kate tidak akan pernah sendiri. Kami akan siap selalu ada untuk Kate. Terakhir Kak, doanya untuk almarhum. Dan tadi juga saya di depan peti jenazah saya berdoa, saya minta kepada Tuhan seperti janji Tuhan bahwa barang siapa yang percaya dan yakin walaupun masuk ke dalam lembah kegelapan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan akan selalu mendampingi. Dan saya yakin Alvin Lim akan masuk di surga. Seperti iman kita yang kita yakini bahwa kematian itu bukan kematian, tapi kita pulang ke rumah yang memang Tuhan sudah siapkan, yaitu Yerusalem, kota yang baru. Suatu saat kami juga akan kembali kepada kota Yerusalem, yaitu kota tempat kebanggaan kami, yaitu Yerusalem baru. Terima kasih ya bang. Clear?